teman-teman, perkenalkan nama saya Zalika Putri Susanjana. Hari ini saya diberi tugas untuk menjawab pertanyaan tapi melalui video. Dan temanya itu tentang komunikasi krisis. Nah, pernah gak sih kita dalam organisasi kita tuh berpikir kalau krisis itu sebenarnya bisa kapan aja terjadi dan di mana saja. Nah, saat krisis ini terjadi, yang terdampak itu bukan hanya situasinya, tapi mungkin kepercayaan publik terhadap organisasi tersebut. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana cara berkomunikasi saat krisis itu terjadi. Nah, untuk memahami bagaimana krisis ditangani dengan baik, kita bisa melihat tahapan-tahapan komunikasi krisis dari awal hingga normal. Yang pertama itu ada tahap prodromal yaitu merupakan tahap atau fase sebelum krisis itu muncul atau gejala-gejala ataupun kayak peringatan dini. Nah, krisis yang berskala besar itu tidak mungkin muncul secara tiba-tiba. Pasti akan melalui tahap proses prodromal. Nah, bila pertanda atau gejala-gejala ini disepelekan atau nggak dianggap atau tidak ditanggapi dengan secara serius, mungkin akan terjadi krisis yang lebih besar. Lalu kedua ada tahap akut, yaitu bahasa lainnya itu acute crisis stage, yaitu tahap akut di mana pada tahap ini krisis itu mulai muncul dan mencuat ke publik. Lalu ada tahap kronis. Nah, biasanya ini itu ditandai dengan perubahan struktural atau revisi lah. Jadi fokus tahap ini adalah membersihkan kerusakan yang diakibatkan oleh krisis pada fase akut. Nah, mungkin solusinya biasanya itu kayak perubahan struktur, pergantian pejabat ataupun mutasi jabatan. Lalu ada tahap resolusi yaitu di mana pasca fase kronis. Nah, krisis tentunya akan memasuki fase resolusi atau masa penyembuhan di mana kondisi itu kembali normal. Bagaimanapun ada siklus krisis yang sudah menjadi rahasia umum. Di mana meski sudah fase resolusi atau fase penyembuhan, krisis itu mungkin aja kembali ke masa prodromal. Kalau contohnya mungkin pesawat jet air ya, itu kan seringkali terjadi delay. Bahkan waktu itu ada viral seorang penumpang itu kayak marah-marah ke kayaknya antara ke staf bandara atau ke staf yang jet airnya itu. Nah, kalau kita jelaskan melalui tahap prodromal, akut, kronis, dan resolusi, yang pertama itu tahap prodromal adalah misalnya ya kalau udah ada informasi cuaca buruk ataupun gangguan teknis, tapi penumpang itu belum diberi penjelasan. Nah, mungkin krisis itu bisa dicegah kalau komunikasinya itu cepat. Lalu ada tahap akut. Saat krisis itu benar-benar terjadi. Misalnya pesawat itu benar-benar delay berjam-jam dan penumpang itu mulai marah, komplain di bandara, bahkan mungkin mengupload di media sosial kan. Nah, tentunya maskapai itu harus segera menjelaskan, meminta maaf, serta memberikan solusi. Lalu ada tahap kronis, yaitu dampak krisis itu masih berlanjut. Misalnya, keluhan itu masih ramai dibahas dan reputasi dari jet air itu menurun atau ada pemberitaan negatif lainnya lah. Di sini tentunya perusahaan itu harus terus komunikasi serta memperbaiki layanan-layanan tersebut. Nah, kalau memperbaiki layanan tersebut mungkin mereka bisa memberikan kompensasi atau kayak ya sebenarnya mungkin ada sih, pasti setiap maskapai itu memberikan kompensasi kalau terjadinya delay. Lalu terakhir ada tahap resolusi di mana situasi ini udah kembali normal. Jadi maskapai itu melakukan evaluasi, memperbaiki sistem dan
berusaha mengembalikan kepercayaan penumpang mungkin dengan cara banyak promo. Nah, mungkin bisa seperti itu. Mungkin segitu saja penjelasan atau jawaban saya mengenai tahapan-tahapan komunikasi krisis dan contohnya. Oke, selanjutnya ada penjelasan konsep IRT atau Image Restoration Theory dan penerapannya pada komunikasi krisis. Nah, IRT itu menjelaskan bagaimana individu atau organisasi itu memperbaiki citra atau reputasi mereka ketika mereka itu terkena krisis atau tuduhan negatif. Nah, teori ini membahas tentang strategi apa yang harus dilakukan dan pesan apa yang harus disampaikan ketika sebuah organisasi kalau nama mereka itu tercoreng. Nah, intinya saat krisis terjadi, masalah utamanya itu tidak hanya kejadian yang seperti saya bilang, tapi juga kepercayaan publik. Nah, karena itu tentunya organisasi itu perlu menyusun pesan komunikasi yang tepat agar citranya bisa kembali pulih. Dalam IRT ada beberapa strategi utama yang digunakan seperti strategi menyangkal, strategi menghindari tanggung jawab, evasion of responsibility, lalu ada strategi mengurangi serangan atau reducing the offensiveness, lalu ada tindakan corrective action, dan menanggung akibat krisis atau mortification. Nah, penerapannya dalam komunikasi krisis kita bisa lihat misalnya dalam kasus delay Jet Air itu kan. Nah, saat terjadi keterlambatan, tentunya maskapai itu harus menjelaskan penyebabnya, entah ada kesalahan teknis, cuaca, atau hal-hal yang emang harus dijelaskan kepada penumpang agar penumpang itu mengerti dan tidak terjadi kesalahpahaman. Lalu tentunya mereka harus minta maaf serta memberikan kompensasi dan menjelaskan langkah perbaikan agar kejadian ini tidak terulang. Yang pertama itu ada penyangkal ya. Organisasi menyatakan bahwa mereka tidak melakukan kesalahan. Contohnya maskapai itu mengatakan delay ini karena cuaca. Itu kan kita nggak bisa salahin cuacanya ya. Itu cuaca itu alam dan alam itu nggak bisa ditebak gitu kan. Nah, jadi itu adalah teknik menyatakan kalau mereka itu tidak melakukan kesalahan atau menyangkal. Yang kedua itu ada menghindari tanggung jawab. Nah, organisasi itu tidak sepenuhnya menyangkal, tapi juga menjelaskan ada faktor di luar kendali. Misalnya delay karena gangguan teknis yang mendadak yang nggak bisa diprediksi. Lalu yang ketiga ada mengurangi serangan. Jadi organisasi berusaha membuat masalah ini tidak terlihat terlalu buruk. Contohnya dengan menekan bahwa keselamatan penumpang itu menjadi prioritas utama. Yaitu pasti sih, karena kalau cuaca buruk kita paksakan, pasti keselamatan penumpang itu kayak agak kurang gitu kan saat melakukan penerbangan. Lalu yang keempat ada tindakan korektif. Jadi organisasi itu berjanji memperbaiki masalah. Misalnya mereka itu memperbaiki sistem operasional atau meningkatkan pengecekan pesawat agar hal-hal yang kayak delay atau kesalahan teknis itu tidak terulang. Lalu kelima ada menanggung akibat krisis. Ini dilakukan dengan cara mengakui kesalahannya dan meminta maaf secara terbuka kepada publik. Mungkin kasus yang Jet Air itu sebenarnya saya nggak terlalu ngikutin, tapi ada sekilas itu kalau nggak salah Jet Airnya itu minta maaf dan sebenarnya pun banyak yang speak up kalau Jet Air ini memberikan kompensasi kalau nggak salah berupa makanan kalau nggak salah. Nah, kalau disimpulkan tadi, kelima strategi ini adalah cara organisasi untuk mengelola komunikasi saat krisis supaya citra mereka itu tidak coreng atau bisa pulih kembali. Mungkin
segitu jawaban saya dan penjelasan saya. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.